Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang mengumpulkan data, yang tentang tinggi badan, berat badan. Ya, sekarang hari ini kita lanjutkan materi kita. Nah, materi hari ini gampang aja, gampang banget. Kenapa materinya gampang? Karena hanya membaca. Tapi dalam matematika, bentuk membacanya dalam bentuk angka. Jadi beda sama pelajaran yang lain ya. Jadi nanti diperhatikan baik-baik penjelasan Pak Hendri. Nah, hari ini pelajaran kita adalah membaca data. Nah, dalam matematika itu ada beberapa cara untuk membaca data. Yang pertama, perhatikan yang bagian A. Kalian bisa buka bukunya halaman 116. Yang pertama yang bagian A adalah membaca data dalam bentuk daftar. Nah, kalian tinggal perhatikan di sini. Misalnya nih, ada olahraga kegemaran siswa kelas 5, sepak bola, futsal, basket, voli, renang, bulu tangkis. Nah, di sini ada masing-masing sudah 7 siswa, 8 siswa gitu ya. 5 siswa, 3 siswa, 5 siswa, 4 siswa. Sekarang kalau ditanyakan ada berapa sih jumlah siswa kelas 5-nya? Jadi ditambahin dulu. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 3, 23. 23 tambah 5, 28. 28 tambah 4, 32. Jadi kalau ditanya di soal berapa jumlah siswa kelas 5, ada 32 siswa. Terus pertanyaannya gini, ada berapa siswa yang gemar olahraga voli? Jawabannya adalah 3 siswa. Pertanyaan lagi, ada berapa siswa yang suka bulu tangkis? 4 siswa. Nah, gampang banget ya. Ini gampang sekali. Yang penting teliti memperhatikan petunjuknya. Oke, gimana? Sudah paham? Sekarang perhatikan lagi daftar berikutnya. Nah, di daftar berikut ini adalah daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan dari berbagai macam SD ya. SDN macam-macam nih, sampai 12 SD. Sekarang misalnya Pak Henry tanya, ada berapa siswa yang berasal dari SDN Tanjung 1 yang mengikuti lomba mewarnai? Ada berapa? Dari SDN Tanjung 1 ada berapa peserta? Ada 4 anak. Nah, begitu ya. Misalnya lagi, ada berapa sekolah yang mengirimkan 4 peserta? Coba diperhatikan, ada berapa sekolah yang mengirimkan 4 peserta? Ada berapa sekolah? SDN Tanjung 1, kemudian SDN Lemah Bang 2. Ada lagi? Nggak ada. Berarti ada 2 sekolah yang mengirimkan 4 peserta. Misalnya kayak gitu ya, pertanyaannya gampang banget. Peserta yang paling sedikit dari SD mana? Peserta paling sedikit? SDN Lemah Bang 1. Kemudian, peserta yang paling banyak? Peserta yang terbanyak dikirim dari SD mana? SDN Carikan. Nah, gitu ya. Gampang banget kan? Jadi kalian belajar ini cuma memperhatikan datanya yang sudah ada dalam bentuk daftar. Ini yang pertama, gitu ya. Sudah paham anak-anak ya yang dalam bentuk daftar? Sambil dibuka bukunya. Sekarang perhatikan yang kedua. Kita sekarang pindah ke bagian B. Membaca data dalam bentuk tabel. Nah, ini gampang aja, gampang banget. Perhatikan tabelnya. Kegemaran siswa kelas 5. Kalau Pak Hendri tanya, ada berapa siswa kelas 5-nya? Ada berapa banyak siswa kelas 5-nya? Tinggal ditambahin. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 8, 26. 26 tambah 4, 30. Jadi ada 30 siswa. Gitu ya. Pertanyaan Bapak Hendri lagi. Ada berapa siswa yang gemar bermain musik?
7 siswa. Nah, seperti itu aja, gampang sekali ya. Oke, Pak Henry lanjutkan yang bagian C. Mirip aja kayak yang daftar tadi itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ke bagian C. Membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, kalau ini dia bentuknya diagram gambar ya, anak-anak soleh dan soleha. Nah, untuk diagram gambar, kalian harus perhatikan baik-baik. Kenapa? Perhatikan gambarnya dulu. Gambarnya ada nih di setiap diagram gambar ini ada gambarnya. Ini gambar buku ya. Ingat keterangannya, ingat perhatikan. Kalau diagram gambar, kamu harus memperhatikan keterangannya baik-baik. Itu artinya keterangan. Jadi satu gambar ini mewakili satu buku, gitu ya. Bisa dipahami? Jadi misalnya ditanya, ada berapa buku cerita yang dimiliki oleh Fitri? Ada 3. Gitu aja ya. Nah, tapi kenapa Pak Henry bilang kalian harus memperhatikan keterangannya? Perhatikannya di bagian bawah sini. Di bagian bawah berbeda dengan yang bagian atas. Kenapa? Keterangan di sini, satu gambar ini mewakili 10 rumah. Sedangkan yang di atas tadi adalah satu buku ini mewakili satu buku aja. Tapi kalau yang ini, satu rumah ini mewakili 10 rumah. Bisa dipahami? Sekarang perhatikan perumahan Mawar ini. Katanya perumahan Mawar ini terdiri dari 4 gambar. Berarti satu gambar mewakili 10. Nih satu rumah ini mewakili 10 rumah. Artinya ya apabila ada 4 gambar, maka cara mencarinya adalah 4 dikali 10. Dari mana 10-nya Pak Henry? Dari sini. Satu rumah ini adalah mewakili 10 rumah. Jadi 4 kali 10 adalah 40 rumah. Jadi di perumahan Mawar ini cara membacanya adalah 40 rumah. Gitu ya. Kalau di Bougainville berapa Pak? Dihitung dulu rumahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata ada 5 Pak. 5 dikalikan 10 sama dengan 50 rumah. Gitu aja ya. Bisa kan? Pak Henry tanya lagi. Kalau di perumahan Soka ada berapa rumah? Jadinya di komplek perumahan Soka. Soka itu yang di bagian bawah sini. Hitung rumahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali 10. Sama dengan 80 rumah. Nah, gampang banget kan? Jadi yang ini untuk yang nomor contoh yang kedua ini kamu perhatikan keterangannya di bawah ya. Satu gambar ini mewakili 10 rumah. Jadi kalian kalikan gambarnya ada berapa dikalikan dengan 10. Gimana? Bisa dipahami kalau dalam bentuk diagram gambar ya? Mudah aja, tinggal dikalikan aja. Oke, ini yang bagian C. Kita next. Insya Allah udah paham ini. Karena ini mudah banget. Yang D. Membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, gampang aja juga. Perhatikan diagram batang yang ini. Ada di bukunya halaman 118. Perhatikan ya ini diagram batangnya. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Ini nilainya di bawah sini sama banyak siswanya. Jadi kalau mau lihat nilai di sini, nilai 6. Perhatikan nilai 6 di sini. Ada berapa siswa yang dapat nilai 6? Diperhatikan ke atasnya. Set. Oh, ternyata ada 4 siswa. Nih, 4 siswa. Terus yang dapat nilai 7. Ada berapa siswa? Lihat di sini. Nah, posisi 7 ini berada di tengah-tengah antara 6 dengan 8. Nilai 7 ada berapa siswa? Antara 6 dan 8 itu angka berapa? Angka 7. Jadi, yang mendapat nilai 7 ada 7 siswa. Sekarang, yang dapat nilai 8. Nilai 8 ada berapa siswa? Perhatikan diagram batangnya sampai mana ini? Wow, ternyata ada 10 siswa. Kemudian, nilai 9 ada berapa siswa? Nilai 9 berada di tengah-tengah antara 8 dan 10. Maka nilainya adalah 9 siswa. Gitu ya, kebetulan pas itu.
Sekarang yang nilai 10 ada berapa siswa? Perhatikan nih, dia berada di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah antara 4 sama 6 adalah 5 siswa. Jadi, kalian perhatikan yang paling atas dari diagram batangnya ini batasnya menuju ke mana? Banyak siswanya, ini nilainya ya. Nilai 10 ada 5 siswa. Dari mana taunya? Nah, kamu geser ke kiri, perhatikan. Oh, iya Pak, di antara 4 sama 6. Jadi ada 5 siswa. Gampang banget ya. Nah, sudah nih. Alhamdulillah bisa ya. Ini tadi nilai 8 ada 10 siswa, nilai 7 ada 7 siswa, nilai 4 ada 4 siswa. Sekarang kalau ditanya ada berapa jumlah siswa kelas 5, ditambahin 4, ditambah 7, tambah 10, tambah 9, tambah 5. Nah, itulah jumlah siswa kelas 5-nya. 4 tambah 7, 11, 11 tambah 10, 21, 21 tambah 9, 30, tambah 5, 35 siswa. Jadi, kalian jika ingin mengetahui jumlah seluruh siswanya, kalian tambahkan banyak siswanya. Yang ini 4 siswa, yang ini 7 siswa, yang ini 10 siswa, yang ini 9 siswa, nilai 10 ada 5 siswa, ditambahkan semuanya. Bisa ya untuk diagram batang? Nah, sekarang kalau udah bisa, Bapak lanjutkan ke diagram garis. Diagram garis mirip-mirip kayak diagram batang, cuma bentuknya adalah garis. Perhatikan di sini. Berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Jadi ini bulannya ya, bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5. Terus ini adalah berat badannya dalam kilogram. Perhatikan di sini, bulan pertama atau bulan ke-1. Bulan pertama, perhatikan sini ya, bulan ke-1-nya. Nih, bulan ke-1 berapa berat badannya? Perhatikan di sini. Ini titiknya aja diperhatikan. Nih, ke sini. Antara 2 sama 4 itu adalah 3. Jadi, berat badan Mita pada bulan pertama atau bulan ke-1 adalah 3 kilogram. Sekarang kalau bulan kedua berapa berat Mitanya? Oh, berat Mita adalah 4 kilogram. Kalau bulan ketiga berapa berat Mitanya? Coba diperhatikan. Berapa tuh? 5. Bulan keempat berapa berat Mitanya? Perhatikan. Bulan keempat 7 kilogram. Nih ada tengah-tengah antara 6 dan 8 ya. Tinggal diperhatikan aja. Pada bulan kelima berapakah berat badan Mita? Perhatikan. Berapa itu? 8 kilogram. Nah, begitu cara membaca datanya. Bisa ya dipahami? Jadi kalian tinggal perhatikan titik-titiknya itu merujuk ke angka mana. Bulan kelima beratnya adalah 8 kg. Gitu aja cara membaca diagram garis ya. Jadi dia berbentuk garis. Hampir mirip kayak diagram batang. Gimana? Gampang sekali? Gampang sekali ini. Oke. Ada lagi yang terakhir, yang bagian F. Yang bagian F adalah membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik anak-anak. Untuk yang diagram lingkaran ini ada kekhususan sendiri. Kenapa? Dalam diagram lingkaran yang F ya. Diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran itu sendiri, ingat ya, apabila ada sebuah lingkaran, total di dalam lingkaran ini adalah 100%. Semuanya jumlahnya adalah 100% jika ditambahkan. Itu yang diingat baik-baik. Sekarang perhatikan di sini. Ada contoh ya, buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Jadi siswanya ada 40. Perhatikan di sini. Mangganya 25%, bukan 25 anak ya nak ya, tapi 25%. Apel 20%, pisang 20%, jeruk 35%. Nah, coba kalian tambahkan ini semua. Maka totalnya adalah 100%. 25 tambah 20, 45. 45 tambah 35, 80. 80 tambah 20, hasilnya adalah 100%. Jadi total semua yang ada di dalam sini harus 100%. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya. Perhatikan. Sekarang Bapak buatkan gambar di sini. Kan dia bentuknya diagram lingkaran itu. Ada yang begini.
Aduh, punya Bapak nggak rapi ya. Nggak apa-apa deh. Ini misalnya 25%. Gitu ya. Terus ininya 25%, terus sekarang 35%. Sama misalnya di sininya adalah 20%. Pertanyaannya, misalnya ini apel, ini buah apel, ini buah pir, ini buah anggur, di sini buah jeruk. Yang suka apel 25%, yang suka pir 35%, yang suka anggur 20%. Berapa persenkah yang menyukai jeruk? Nah, ya berapa persen? Caranya seperti yang Pak Henry ajarin tadi kalau mau mencarinya. Ingat, kan di dalam satu lingkaran ini totalnya adalah 100%. Jadi ini kalian tambahin dulu. 25 tambah 35 berapa? 25 tambah 35 adalah 60%. Jadi ditambahin dulu. 25 tambah 35 ditambah lagi dengan 20. 25 tambah 35 tambah 20. Berapa ini? 25 tambah 35 60. 60 tambah 20 80%. Oh, ternyata di dalam sini sudah 80%. Tadi kan Pak Henry bilang di dalam sini harus 100%. Jadi berapa persen jeruk itu? Berapa persen? Jeruk adalah 20%. Caranya tinggal dikurangi. 100% dikurang 80%. Sisanya adalah 20%. Jadi jeruknya adalah 20%. Seperti itu kalau nggak ada angkanya ya. Oke. Sekarang Pak Henry bantu. Misalnya jumlah siswanya ada 40 orang. Jumlah siswanya ada 40 orang ya. Pertanyaannya, misalnya yang pertama, berapa siswa yang suka buah apel? Berapa siswa yang suka buah apel? Cara mencarinya adalah, perhatikan apelnya berapa persen. Cara menghitungnya adalah 25%. Dikali dengan berapa? Kan apelnya 25%. Dikali dengan jumlah siswa keseluruhan. Ada 40. Sama dengan 25% diubah dulu ya. Jadi pecahan biasa menjadi 25 per 100. Dikali 40. Nah, gampang aja itu. 25 per 100 dikali 40. Gitu ya. Sekarang kita kalikan. 25 kali 40. Atau bisa juga begini. Nolnya dicoret duluan. Yang di atas dicoret 1. Yang di bawah juga dicoret 1. Nah, gitu ya. Yang ini boleh dicoret lagi gak, Pak? Nggak boleh, gitu ya. Jadi 25 kali 4. Berapa 25 kali 4? 100. 100 per berapa bawahnya ini sisanya? Per 10. 100 bagi 10. Bisa dicoret nolnya begini lagi. Nah, 10 bagi 1 nilainya adalah 10. Jadi, berapa siswa yang suka buah apel adalah 10 orang. Seperti itu cara menghitungnya ya. Oke, kalau misalnya ditanya lagi berapa siswa yang suka buah pir, misalnya kayak gitu ya, yang suka buah pir. Nomor 2, berapa siswa yang suka buah pir? Berapa siswa yang suka buah pir? Ingat persennya pir berapa di sini? 35% dikali 40. 40 siswa kan jumlah semuanya. 35 per 100 dikali 40. Ini dicoret nolnya bisa ya. 1. 35 kali 4 berapa hasilnya? 140 dibagi 10 sama dengan, dibagi 10 kenapa Pak? Ini ada pernya di bawah tadi per 10. Sekarang tinggal dicoret nolnya.
Set, set. 14 bagi 1 hasilnya adalah 14 orang. Jadi ada 14 orang menyukai buah pir. Nah, bisa ya? Paham udah ini? Kalau ditanya jeruk ya apa, Pak? Sama aja cara ngerjakannya. Berapa siswa yang suka buah jeruk? Tanda tanya. Berapa siswa yang suka buah jeruk? Caranya adalah lihat persen jeruk ada berapa. Persen jeruk ada 20%, Pak. 20% dikali 40 sama dengan 20 per 100 dikali 40 sama dengan. Nah, ini bisa dicoret nolnya, ingat-ingat ya. Coret satu ini, coret satu ini. Terus bisa dicoret lagi kapan nol yang di atas ini sama yang ini, boleh. Jadi coret 0 ini, coret 0 ini. Habis nolnya sudah ya. Jadi tinggal dikalikan. 2 kali 4 berapa? 8. 8 per berapa bawah ini? Per 1. 8 per 1 artinya 8 dibagi 1. Hasilnya adalah 8 orang. Jadi ada 8 orang yang menyukai buah jeruk. Gitu ya. Bisa dipahami kan? Jadi tinggal dikalikan dengan jumlah siswa keseluruhannya. Oke, diperhatikan baik-baik caranya ya. Nah, sudah semua nih Pak Henry kerjakan. Nggak ada lagi yang harus Pak Henry jelaskan. Jadi materi kita sampai F aja, yaitu dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk kalian sepertinya Bapak cuman minta kalian mengerjakan ini aja. Soal nomor 7. Nih. Ini kan tentang yang yang diagram lingkaran tadi yang barusan Pak Henry jelaskan. Ingat, di dalam diagram lingkaran ini total semuanya adalah 100%. Jadi, yang dicari berapa persen banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai guru. Kalian tahu, cari dulu berapa persen gurunya ini. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan orang tua siswa? Lihat di situ ya, berapa persen. C, jika jumlah siswa kelas 5 adalah 40 orang, berapa banyak orang siswa yang memiliki pekerjaan sebagai dokter? Jadi dicari berapa orang yang bekerja sebagai dokter. Oke, soalnya ada yang ini aja, cukup yang nomor 7 aja. Jadi dikerjakan ya ABC ini, nanti di-upload di Google Classroom seperti biasa. Oke, cukup ya untuk soal hari ini hanya tentang diagram lingkaran saja. Karena bagi Bapak yang diagram lingkaran yang agak sedikit, kalian harus menghitung, mengalihkan, seperti itu. Baik, tetap semangat belajar dari rumah. Nanti kita lanjutkan minggu depan kembali. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dari Pak Henry ya. Pak Henry akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.